Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini, pada hari Rabu tanggal 5 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap badah subuh di bulan suci Ramadan dalam program kajian rutin subuh dalam pembahasan qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa di setiap waktu subuh ini ada dua malaikat yang datang kepada kita. Dua malaikat itu datang kepada kita masing-masing setiap subuh dan berdoa dua malaikat ini. Doa malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah subuh ini. Allahumma amsik kulla mumsikan talafa. Adapun malaikat yang kedua berdoa dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah kecelakaan dan kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya subuh ini. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintah untuk setiap subuh itu mengeluarkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan kita dan ajak keluarga kita, istri, anak-anak untuk bersedekah di waktu subuh, karena di situ ada dua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah subuh ini. Dan malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya subuh ini. Jadi kita tinggal memilih, para jamaah sekalian, apakah kita mau didoakan oleh malaikat yang pertama atau kita didoakan oleh malaikat yang kedua. Pertama atau yang kedua? Pertama. Maka kita berusaha untuk bersedekah. Setiap subuh kita bersedekah. Dan dari segi waktu, sedekah yang paling afdal adalah sedekah subuh. Iya, dari segi waktu yang paling afdal adalah di waktu subuh. Iya. Maka ini bulan berdermah. Bulan Ramadan adalah bulan dermah, yaitu bulan untuk selalu bersedekah, selalu bersedekah. Dan disebutkan dalam hadis Tirmidzi, Nabi itu wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi itu sangat lancar bersedekah di bulan Ramadan. Hatta rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Ya, bisa dilihat ya, bagaimana kalau angin itu berhembus cepat. Maksudnya Nabi itu bersedekah tidak pikir-pikir, langsung ya, tidak berpikir nanti berkurang 100.000 kita sedekah, 50.000 kurang 50.000, ya 10.000 kita sedekah berkurang lagi uang. Tidak, tetapi seperti angin yang berhembus, saking cepatnya, tanpa pikir-pikir lagi. Ya. Jadi ini adalah bulan berderma. Setiap kebaikan-kebaikan, mari kita mencoba untuk bersedekah, karena seyogyanya harta yang kita miliki di dompet kita atau di rekening kita itu bukan milik kita sepenuhnya. Apakah uang kita yang di dompet dan di rekening itu milik kita semua?
100% milik kita? Tidak. Tidak 100% milik kita. Ada hak orang di situ. Ada hak orang miskin di situ, ada hak orang fakir di situ. Ya. Untuk itu kami mengingatkan untuk kita tidak menahan-nahan harta ini, ya. Kita berikan ya harta itu, karena itu bukan milik kita semua. 100% uang yang ada di dompet atau di rekening atau harta kita secara umum itu bukan milik kita. Itu ada hak orang-orang miskin, ada orang fakir yang membutuhkan. Untuk itu para jemaah sekalian, kami mengajak untuk memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-14, di mana kaidah yang ke-14 ini berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat ke-48 sampai ayat ke-50. Kesimpulan daripada kaidah yang ke-14 ini adalah sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullah, metode berbicara itu hanya ada dua saja, entah berbicara dengan hawa nafsu, atau yang kedua entah berbicara berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di surah An-Najm di ayat ketiga dan ayat keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, illa kecuali wahyu yuha, kecuali wahyu yang diturunkan, wahyu yang diwahyukan. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa berbicara itu entah berdasarkan nafsu atau entah berdasarkan dengan dalil. Ya. Nah, ketika kita melihat kaidah ini mengingatkan kepada kita bahwasanya jiwa yang baik itu akan mengantarkan kepada perilaku-perilaku yang baik. Ya. Dan jiwa yang buruk itu juga akan mengantarkan perilaku-perilaku yang buruk. Ya. Ketika kita menyebutkan fatwa para ulama kita tentang ya bahwasanya haramnya minum khamar, ya, haramnya minum khamar, maka ketika kita memakai kaidah ini, maka kita meyakini bahwa hati kita akan condong kepada kebaikan. Ya, hati kita akan condong kepada kebaikan dan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Dan ini seperti firman Allah dalam surah Al-Qiyamah yang sinkron dengan kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Apa artinya? Manusia itu menjadi saksi atas dirinya, walau alqa ma'adzira, walaupun dia mengungkapkan begitu banyak alasan. Sebenarnya hati kecilnya itu menolak apa yang dia kerjakan, tetapi karena nafsu yang terlalu bergebu-gebu sehingga semuanya menjadi halal. Ya. Semuanya menjadi halal. Ya. Contoh misalnya merokok. Ya. Merokok itu di surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh dirimu sendiri, innallaha bikum rahima,
Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Maka kalau kita memakai kaidah ini, kita akan mengikuti dalil bahwasanya segala sesuatu yang bisa membunuh kita, apakah cepat ataukah lambat, maka itu dilarang dalam agama Islam. Ya, dilarang dalam agama Islam. Karena jiwa ini harus kita jaga. Tetapi ketika kita berdalil mengerjakan perbuatan itu dengan dalil bahwasanya ada ulama yang membolehkan atau ada ulama yang memakruhkan, tidak sampai haram hukumnya. Ketahuilah ketika kita menyebutkan itu, coba apa yang dirasakan dalam hati kita. Apakah betul ketika kita menyebutkan itu hati kita tenang, hati kita tentram? Harus jujur pada hati kita. Iya. Jadi hati kecil ini akan berucap sendiri. Dia akan menolak ya sesuatu yang buruk dalam hatinya. Sehingga ya, kalau dia jujur, maka tentunya dia akan menghindari segala hal yang membahayakan dirinya. Ya. Jadi kalau memang rokok itu baik, ya. Bagaimana perasaan kita kalau pulang dari kantor, pulang dari kerja, pulang dari sawah, melihat istri dan anak-anak sedang rokok di teras rumah. Pak, sini. Ambo, sini, gabung. Nah, kira-kira bagaimana? Iya. Kalau memang rokok itu baik, pulang dari sawah, ada istri, ada anak-anak di teras rumah sedang rokok, ada pisang goreng di depan sama kopi. Baru dipanggil kita, sini Kembo, sini gabung, ayo. Masya Allah. Dari secara fitrah itu menolak. Secara fitrah itu menolak. Ya, kalau memang rokok itu baik. Ya. Kenapa anak-anak tidak disuruh merokok? Bilang tidak ada piwanya. Itu alasan saja. Alasan saja. Bukan itu maksudnya. Karena bukan alasan dia belum ada uangnya, tapi itu memang tidak bagus untuk kesehatan. Dan sepakat para ahli dokter mengatakan rokok itu berbahaya, bahkan membunuh kita. Walaupun mungkin sebagian dokter merokok. Ya. Tetapi dia walaupun dia merokok, dia tidak berani untuk mengatakan ini baik, ya kan? Artinya hukum itu lain, perilaku itu lain. Ya, misalnya kita mengatakan berdusta, bohong itu dilarang dalam agama, tapi kita mengerjakan, kita pernah bohong. Apakah ketika kita mengerjakan itu bohong berarti sama dengan halal? Tidak. Maksudnya kita tetap yakini ini adalah sesuatu yang dilarang, cuma kita khilaf. Ya, cuma kita khilaf. Maka orang yang seperti tadi dokter mungkin yang merokok, dia tetap mengatakan rokok itu tidak sehat, rokok itu tidak baik. Bukan berarti kalau dia merokok itu membolehkan atau menjadikan rokok itu sehat. Ya, jadi para jamaah sekalian ini penting. Ya. Dan disebutkan dalam akhir paragraf ini ada dua kaidah yang perlu kita pahami sebagai penutup, bahwa berhati-hatilah. Pertama, berhati-hatilah menempatkan dan memposisikan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadikan kaidah ini sebagai penghalalan bagi apa yang kita fikir itu baik. Ya. Jadi kebaikan itu apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Dan keburukan itu apa yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Itu saja kaidahnya. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pasti baik. Dan apa yang bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah pasti buruk. Tidak perlu riset. Kita tunggu risetnya, kita tunggu penelitiannya, tidak perlu. Kalau Quran dan Sunnah sudah mengatakan tidak bagus, maka kita mengatakan pasti tidak bagus, walaupun belum ada penelitiannya, walaupun belum ada yang riset. Iya. Yang kedua, yang dimaksudkan memperturutkan hawa nafsu di sini adalah seenaknya mengikuti fatwa sesuai dengan seleranya, seperti yang kita contohkan kemarin. Ya, seperti yang kita contohkan kemarin. Ya, bagaimana hukumnya merokok? Kita tanya kepada Ustadz. Ustadz A mengatakan, kalau saya mengikuti ulama, bahwasanya hukumnya haram. Dalilnya surah An-Nisa ayat 29. Oh, begitu Ustaz ya? Ya, nah. Syukran, afwan. Dia datang ke Ustaz B lagi. Ustaz, gimana ini hukumnya rokok sebenarnya? Karena ya masih silang pendapat, saya dengar ada bilang boleh. Kalau saya mengikuti ulama yang mengatakan haram, tidak boleh. Ini ulama dunia mengatakan. Oh, begitu Ustaz. Nah,
Oh iya Ustaz, syukran, afwan. Ustaz ketiga, Ustaz gimana ini? Itu hukumnya makruh, boleh-boleh saja itu. Cukup Ustaz, khalas. Nggak perlu ada dalilnya. Dia sudah bilang boleh, dia sudah stop bertanya setelah itu. Jadi memang itu dia bertanya ke sana kemari, mencari jawaban yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, maka para jamaah sekalian, itu namanya ya mencari-cari keringanan dalam agama. Ya, dan itu tidak boleh. Jadi apa sikap kita kalau bertanya? Tanya kepada satu ustadz, dia sudah sebutkan dalilnya A, dalilnya B, C, D, udah. Setelah itu kita amalkan itu. Ada di belakang salah-salah, ustadz itu yang bertanggung jawab di hari kiamat. Nah, itu. Begitu saja. Jangan cari ustadz A, belum sesuai, cari lagi ustadz B. Di YouTube cari bagaimana hukum riba, cari. Wah, ini ustadz terlalu keras, cari lagi hukum riba. Bagaimana caranya dia sampai dapat riba itu boleh? Oh, nggak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi itu yang disebut dengan mencari-cari keringanan. Jadi bertanya kepada satu ustadz yang mumpuni, sebut dalilnya ada, kita merasa banyak dalilnya dan sudah tenang, itulah kita pegang. Ada di belakang di hari kiamat salah fatwanya, salah jawabannya, maka kita dorong ustadz itu. Bilang ini yang pernah bilang, ya Allah, saya cuma bertanya kepada ustadz ini dan dia pernah bilang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kafani bainallah wa Malik. Kata Imam Syafi'i, cukuplah antara saya dengan Allah, Imam Malik di depan saya. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, cukup nanti di hari kiamat antara saya dengan Allah, di tengah-tengah ada Imam Malik. Nanti Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada apa-apa ya Allah, tanyakan ke guru saya, Imam Malik. Tanya kepada Imam Malik, dia ngajari saya begini. Itu Imam Syafi'i mengatakan, antara kita dengan Allah adalah guru-guru kita. Ini adalah guru-guru kita. Dan seperti itu yang disebutkan dalam kaidah yang ke-14 ini. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala ya, kita akan melanjutkan pada kaidah yang ke berikutnya. Wa hadza majlisu al-khamis min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami wa li ustadina dan guru kami wa lil hadirina dan yang hadir di majelis ini wa lil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyarikum hafizakumullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah ke-15, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, al-qaidatu khamisa asyar, kaidah yang ke-15 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-128. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128.
Kita meroja dari kaidah yang ke-13 yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Lagi. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11. Kemudian di kaidah yang ke-14, abata fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Kemudian di kaidah yang ke-15, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Nah, ayat mulia ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran yang penuh hikmah. Sebuah ayat yang membangkitkan harapan dalam jiwa orang-orang beriman. Dengan ayat ini, hati-hati mereka akan dipenuhi oleh sikap percaya diri yang kuat serta keyakinan yang mengkristal. Ayat mulia ini diturunkan Allah berkenaan dengan kisah Musa alaihissalam yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kaumnya bahwa mereka akan mendapatkan kesudahan dan akibat yang baik di dunia sebelum datangnya akhirat. Mereka akan kuat di bumi dengan syarat bertakwa kepada Allah. Baik, kaidah yang ke-15 ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung yang menjadikan kita optimis, ya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa yang disebutkan oleh para ulama kita, definisi takwa itu adalah fi'lul ma'murat, ya, fi'lun ma'murat, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi'lun ma'murat artinya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul munkarat, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan takwa. Itu disebut dengan takwa, artinya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini itu ada kaitannya dengan kisah Nabi Musa yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kaumnya bahwa mereka akan mendapatkan kesudahan dan akhir yang baik, akibat yang baik, baik balasan itu di dunia maupun di akhirat. Dengan syarat dia harus menjadi orang yang bertakwa, ya, menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana tidak, kaum Nabi Musa itu ditindas oleh Fir'aun, ya, ditindas oleh Fir'aun. Disebutkan dalam ahli sejarah, penindasan itu terjadi, ada yang mengatakan 100 tahun ditindas oleh Fir'aun, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 300, dan ada yang mengatakan 400. Iya. Dan sebagian ahli sejarah itu menguatkan pendapat bahwa penindasan Fir'aun itu terjadi sekitar 400 tahun. Ya, bayangkan ya, kita hidup 400 tahun dirajai oleh, ya, makhluk yang luar biasa.
Belum ada yang seperti itu di dunia ini. Ya. Iblis pun geleng-geleng kepala kepada Firaun. Ya. Iblis ini durhaka, tapi untuk mengaku sebagai Tuhan itu tidak pernah. Adakah dalam sejarah iblis mengaku Tuhan? Tidak ada. Yang ada iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau mengikuti perintah Allah. Tapi kalau mengaku-ngaku Tuhan itu iblis tidak pernah terfikir itu bila mengaku Tuhan. Kemudian ada anak yang baru lahir dari Mesir namanya Firaun, kemudian mengaku tiba-tiba menjadi Tuhan. Ya. Ini juga bahayanya kalau fitnah kekuasaan. Orang itu kalau terlalu banyak dia kuasai, terlalu merasa dirinya hebat, itu lama-lama bisa menjadi Tuhan. Mengaku dia lebih Tuhan. Ya. Mungkin dia tidak pernah mengatakan saya adalah Tuhan, tetapi perkataannya itu selalu mendominasi bahwa oh tidak jadi itu kalau bukan saya yang suruh. Wah ini bahaya ini. Bahaya kalau ada perkataan begini. Saya itu baru jadi. Nah saya yang kontrol semua itu anggota. Kalau tidak saya datang tidak jadi ini acara. Itu hati-hati. Itu perkataan syirik. Nah itu perkataan syirik. Kalau kita mengatakan tidak jadi itu acara kalau tidak ada saya, ya bos nanti datang baru semuanya lancar. Oh jangan. Tidak bisa seperti itu. Ya, ini kata-kata yang dia memang tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi perkataan itu menjurus ke sana. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah. Ayat yang hampir serupa juga disebutkan Allah dalam Al-Quran ketika dia berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di akhir surat Toha. Allah berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang yang bertakwa. Toha 122. Baik, selain Al-A'raf ayat 128, ada juga yang disebutkan oleh Allah di ayat yang lain, dan ini sama juga artinya, wal aqibatu lil muttaqin, yang terdapat dalam surah Toha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi di sini ada perintah sholat untuk keluarga, dan kita harus banyak sabar ketika memerintahkan keluarga untuk sholat. Begitupun keluarga kita atau anak kita, anak pertama rajin sholat, anak kedua belum rajin sholat, anak ketiga rajin sholat, anak keempat belum rajin sholat. Jadi ini tentunya kita perlu untuk bersabar. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi Allah tidak meminta rezeki kepada kita, justru rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang yang bertakwa. Nah, ayat yang hampir serupa juga disebutkan setelah penuturan kisah Harun dalam surah Al-Qasas. Allah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Baik, ini juga mirip sama dengan lafaz ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin, yaitu surah Al-Qasas ayat ke-83. Jadi ini mirip ya. Ada di surah Al-A'raf 128, ada di surah Toha 132, dan juga ada firman Allah di surah Al-Qasas ayat 83. Dan tentunya ini kita sering dapati ya, banyak ayat-ayat yang mirip ya, banyak ayat-ayat yang berulang. Tentunya di sini ada makna yang tersirat bahwa apa yang Allah firmankan ini untuk menegaskan dan menetapkan hati kita bahwa orang-orang bertakwa itu selalu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dia akan selalu, yarhamukallah, dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupannya di dunia dan selalu mendapatkan ketenangan di akhirat. Nah, perlu dipahami bahwa lafaz al-aqibah yang bermakna kesudahan atau akibat tidak hanya terbatas di akhirat, di mana Allah menjanjikan kesuksesan untuk orang-orang bertakwa di sana, seperti bunyi firman Allah, dan akhirat itu di sisi Tuhanmu untuk orang-orang bertakwa. Akan tetapi kesudahan di sini juga berlaku secara umum, baik di dunia maupun di akhirat. Namun sebelum kita bertanya di mana pengaruh dan kontribusi kaidah ini di tengah realitas seperti sekarang, juga sebuah pertanyaan yang juga perlu dilontarkan adalah
di mana perwujudan takwa hakiki yang kita sudah perlihatkan, bukankah Allah tidak akan menyalahi janjinya? Baik. Kalau kita melihat wal aqibatu yang bermakna kesudahan atau akibat, ya. Jadi makna yang lain, dan kesudahan maksudnya, dan akibat atau hasil, atau bahasa sekarang endingnya, ya. Endingnya orang bertakwa itu selalu baik, ya. Endingnya selalu baik orang-orang yang bertakwa. Dan ini ternyata bukan hanya terjadi di akhirat, bahkan di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan. Tetapi sebagaimana disebutkan di sini, kalau ada pertanyaan, mana bukti bahwasanya kesudahan yang baik hanya milik orang bertakwa? Mana buktinya? Kalau kita sudah menjalankan perintah, kita sudah merasa diri kita sudah menjalankan perintah, sudah menjauhi larangan, mana bukti daripada kaidah ini? Jawabannya itu ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita betul orang-orang yang bertakwa? Apakah kita sudah berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa? Apakah dalam kehidupan kita Islam itu, takwa itu bukan hanya di masjid, tapi takwa itu dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sungguh disayangkan sebagian orang hanya menerapkan agama Islam di tempat-tempat tertentu. Contoh di masjid saja. Setelah keluar dari masjid, di rumah itu sudah tidak ada lagi Islam. Di kantor tidak ada lagi Islam. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, di situ ada penyogokan, disogok. Dia melihat dengan mata kepalanya di sini, di situ ada penipuan, tanda tangan dipalsukan. Ini di depan matanya. Mana takwa? Apakah takwa hanya di masjid saja? Keluar dari masjid ini Islam itu di belakang, tidak pernah lagi diungkit-ungkit. Jadi berislam itu secara kafah, secara sempurna. Jadi kalau dalam pekerjaan kita terlalu banyak di situ pelanggaran, banyak dosa di situ, banyak pemalsuan, ada penyogokan, ada penipuan, ada riba di situ, ya, kenapa kita bertahan pada lubang-lubang dosa? Ayo kita keluar. Ayo kita menghindar. Ini lubang jelas-jelas di depan kita. Ya. Jadi jamaah sekalian, itu penting kita ingatkan bahwa Islam itu, takwa itu haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Di kantor harus ada takwa, di pabrik harus ada takwa, di toko harus ada takwa, di keluarga kita, di rumah harus ada takwa. Jangan sampai kita membiarkan keluarga kita, contoh sederhana saja, kita biarkan keluarga kita tidur subuh, ya, dan dia belum bangun sholat subuh. Kita biarkan. Kita sudah bernikmat-nikmat ikut kajian, kita biarkan anak kita tidak sholat subuh. Nah, ini tentunya perlu diterapkan ketakwaan itu dimanapun kita berada. Nah, minimal harapan yang bisa dihadirkan dengan kaidah ini, dengan redaksinya yang beragam, adalah hasil akhir atau dampak yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa. Harapan ini juga Allah sampaikan ketika usai menurunkan kisah Harun. Dia berfirman wal aqibatu lil muttaqin. Dengan ayat ini juga Allah memberi harapan dan kabar gembira kepada Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat lafaz kesudahan dalam ayat ini adalah setiap nilai akhir yang dihasilkan oleh sebuah perkara. Hal itu bisa berbentuk kebaikan ataupun keburukan, walaupun sebenarnya lafaz ini tidak bisa dipakai untuk hal kebaikan. Jadi maknanya takwa akan menghasilkan akibat atau dampak yang baik bagi orang-orang beriman. Huruf lam dalam lafaz littaqwa dan lafaz lil muttaqin berarti kepemilikan bagi orang-orang beriman untuk memperoleh hasil akhir yang baik di dunia maupun akhirat. Redaksi ayat ini disebutkan dengan gaya bahasa seperti ini, wal aqibatu littaqwa, untuk menguatkan makna umum sehingga maksud ayat ini menjadi akibat dan kesudahan yang baik itu tidak terjadi kecuali disertai ketakwaan. Kita sebagai umat Islam, baik secara individu maupun sosial, merasa butuh merenungkan kaidah ini secara seksama. Baik, jadi apa arti kaidah ini secara sempurna? Itu yang disebutkan di sebelum paragraf yang terakhir tadi. Jadi redaksi ini disebutkan dengan gaya bahasa seperti ini, wal aqibatu lil muttaqin, untuk menguatkan makna umum sehingga maksud ayat itu menjadi. Sudah dapat?
Ya, yang sebelum terakhir tadi, sebelum paragraf yang terakhir, akibat dan kesudahan yang baik itu tidak terjadi kecuali disertai ketakwaan. Sudah dilihat ya? Nah, itu maknanya. Ini makna aslinya ayat ini, bahwa akibat dan kesudahan yang baik itu tidak terjadi kecuali disertai ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memakai kata lam lil muttaqin, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam itu untuk kepemilikan. Lil baiti, apa nih lil baiti? Untuk rumah. Lil babi, untuk pintu. Lil miftahi, untuk kunci. Ya, jadi lam di sini berarti kepemilikan, bahwa kesudahan yang baik, ending yang baik, cerita yang indah itu hanya dimiliki bagi orang-orang yang bertakwa saja. Nah, umat Islam sebagai masyarakat sosial. Sejarah umat Islam telah melewati masa panjang yang diwarnai oleh perpecahan, kelemahan, musuh-musuh menguasai anak-anak umat Islam. Kondisi seperti ini mendorong sebagian orang yang menisbatkan dirinya sebagai Islam mencari tempat lain untuk menginjakkan kakinya, bukan di wilayah Islam. Mereka merantau ke timur atau ke barat guna mencari aturan lain atau mengikuti mazhab lain. Sebab mereka merasa pesimis dengan kondisi internal umat Islam yang terus-menerus saling bermusuhan dan terpecah belah. Pada waktu bersamaan, peradaban non-Islam mengalami kemajuan dan perkembangan materi yang besar serta sanggup memenuhi kebutuhan manusia secara umum. Demikian juga terjadi perkembangan yang cepat pada bidang-bidang lain. Satu hal ironis yang terlihat dari kelompok model pengikut Islam yang sedang kita sebutkan ini, bahwa mereka selalu melihat peradaban timur dan barat dengan semangat positif, memandang baik, terpana oleh ucapan yang telah diraih, capaian yang telah diraih. Mereka sengaja menutup mata dari sisi-sisi gelap dan kekurangannya. Padahal sisi gelap itu sangatlah banyak jumlahnya. Padahal jika disadari, peradaban di luar Islam lebih cenderung mementingkan kebutuhan jasmani dan abai dengan kebutuhan rohani, terlihat memakmurkan dunia, namun pada hakikatnya merobohkan akhirat. Segala cara ditempuh untuk mencapai materi, walaupun dengan monopoli dan menguras bangsa-bangsa yang lemah, merendahkan budayanya, bahkan melakukan segala hal yang dikehendakinya tanpa standar dan aturan. Baik, disebutkan di sini bahwasanya dalam sejarah Islam telah melewati masa panjang di mana Islam itu ditindas, dan hari ini juga kita merasakan bagaimana dalam internal kita, dalam internal orang-orang Islam pun juga berpecah belah, ya. Bahkan yang belajar juga, yang mengikuti kajian-kajian sunnah pun juga berpecah belah, ya. Sama-sama berjenggot tapi tidak baku salam. Ya, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengajari ini, ya, bahwasanya tidak ada salam kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dalam masalah cabang-cabang agama, itu wajar berbeda pendapat dalam agama kita. Wajar dalam cabang-cabang agama. Bismillahnya besar, bismillahnya tidak besar, kunut subuh, tidak kunut subuh. Itu ada perbedaan yang memang dari dulu sudah ada. Tapi apakah dengan alasan itu kita bermuka masam dengan saudara kita yang mungkin kita tidak sependapat? Ya, kita tidak sependapat. Jadi dari kalangan orang-orang yang sama-sama pakai jenggot, itu tidak baku salam. Ya, katanya mengikuti kajian, tetapi tidak ada rahmat. Yang lebih parah lagi, semakin mengikuti kajian, semakin masam mukanya. Astagfirullah. Mana Al-Quran yang rahmatan lil alamin itu? Mana itu rahmatan lil alamin? Apakah rahmatan lil alamin kalau kita, ya, semakin ikut kajian itu semakin keras hatinya, wajahnya semakin masam, tidak ada rahmat-rahmatnya dari wajahnya, tidak ada. Seakan-akan dia dan keluarganya masuk surga. Ya, yang lainnya ini enggak usah masuk surga. Ya, kita saja ini. Ya, bahkan kita harus sampaikan surga itu luas. Seluas langit dan bumi. Surga itu luas, dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan memasukkan hamba-hambanya yang bertakwa ke dalam surga, memberikan kebaikan-kebaikan kita di alam akhirat. Jadi di sini disebutkan bahwa sekarang
ya anak-anak muda juga lebih mengikuti gaya-gaya orang-orang barat, ya, tidak bangga lagi dengan Al-Quran. Ada masa dulu itu, ya, kalau masa kebangkitan Islam kan itu mulai sekitar tahun 80-an, ya, sudah mulai di situ muncul kajian-kajian sunnah juga sudah mulai sekitar tahun 80-an, terus bergeser masuk tahun 90-an sampai tahun 2000. Ini Masya Allah, kita lihat pemuda-pemuda di tahun 2000 itu yang masih anak kuliah, anak SMA, itu kalau di saku sekolahnya, saku sekolah SMA-nya itu Quran di sini. Quran. Ada anak SMA bawa Quran di sini di sakunya. Sekarang ini, ya, SMA. Oh ada ya, tapi dalam bentuk aplikasi. La haula wala quwata illa billah. Enggak, ini Quran, betul-betul Quran di sakunya. Kalau waktu istirahat itu, ya, dia ambil dan merojaah. Masya Allah. Jadi jarang, ya, waktu ya tahun itu ya 2000 ke 2010 itu masih ada kita dapati yang ikut kajian begini pakai baju seragam putih abu-abu. Masya Allah. Baik. Yang ada sini apa? Putih. Jadi ada dulu di masa-masa yang kajian itu anak-anak muda baru pulang dari sekolah dia ikut kajian. Masya Allah, masih putih abu-abu. Itu Quran itu disimpan di sakunya di sini. Dia pakai untuk meroja. Dan itu Masya Allah tentunya itu tadi bahwa zaman-zaman itu adalah zaman memang kebangkitan Islam. Beda dengan sekarang, orang mengikuti gaya, belum berpakaiannya, ya, tidak bangga dengan jilbab, ya, tidak bangga dengan jilbabnya, ya, nauzubillah min dzalik. Tetapi dia bangga dengan terbukanya aurat anaknya dan seterusnya. Jadi di sini kita perlu perhatikan bahwa kebangkitan Islam itu ada dan terus berkembang insyaallah taala, tetapi memang begitu banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, sebagai contoh, aturan revolusi Perancis yang menetapkan hak-hak manusia dan persamaan antara manusia seperti yang diklaim oleh para penetap dan pencetusnya. Undang-undang ini tidak dapat menghalangi orang untuk memusnahkan sepertiga penduduk Pulau Haiti. Sebab mereka terjerumus kepada penghambaan. Demikian juga dengan pemimpin Prancis Napoleon yang melahirkan revolusi Prancis. Dia datang ke negeri Mesir untuk menguasainya dan menetapkan undang-undang penjajahan di negeri itu. Tentu contoh lain sangat banyak, hanya saja bukan momentum yang tepat untuk menjelaskan pada lembaran ini. Apalagi jika menguraikannya secara panjang lebar, namun yang penting diingatkan adalah masalah runtuhnya sistem ekonomi kapitalis yang memang bertentangan dengan peraturan Allah yang penuh dengan asas keadilan dalam hal materi. Para pelaku ekonomi kapitalis membenarkan apa yang dijanjikan Allah bahwa praktik riba akan membinasakan. Setiap hari kita mendengar berita kerugian sebuah negara sampai miliaran, perusahaan bangkrut dan ratusan bank tingkat internasional ditutup. Pada saat seperti ini, orang-orang menargetkan untuk kembali kepada manhaj ekonomi Islam. Maha benar Allah yang mengatakan, dan siapa yang lebih baik peraturannya dari Allah bagi orang-orang yang meyakini. Dan maha benar Allah yang juga mengatakan, dan kesudahan yang lain itu milik orang-orang yang bertakwa. Baik, di sini disebutkan juga, dan ini kelebihannya kitab kita Qawaid Quraniyah dan penulis ya Profesor Dr. Umar bin Abdullahil Muqbil itu selain beliau banyak mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, beliau juga melihat apa yang terjadi di negara ini. Ya, beliau selalu memperhatikan perkembangan Islam seperti yang beliau sebutkan di sini. Ya, jadi memang kita ditarik untuk hidup di zaman ini. Ya, beda dengan ulama-ulama yang dulu. Ya, tidak ada contoh-contoh yang real seperti ini. Ya, kan memang belum terjadi. Ya, tetapi kalau kita, karena beliau masih hidup, hafizahullah taala, itu melihat apa yang terjadi. Seperti di Perancis, ya, beliau kasih contoh bahwasanya di Perancis bagaimana menjajah, berusaha untuk masuk ke wilayah Mesir untuk menerapkan undang-undang penjajahan di negeri itu. Ya. Dan tentunya kata beliau ini contoh-contoh sangat banyak. Kemudian sistem ekonomi yang jatuh, ya, praktik riba dan kerugian sebuah negara, perusahaan bangkrut, ya, gara-gara sistem riba itu. Ya, jadi memang riba ini sangat membahayakan. Ya, riba itu memang awalnya manis, tapi setelah itu mencekik. Ya, riba misalnya apa? Ya, yarhamukallah.
Misalnya apa? Misalnya mobil, ya, mobil itu DP 5 juta. Tapi setelah itu dicekik terus kita. Per bulan dicekik lagi, bulan berikutnya dicekik. Ya sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat, kalau yang sistem riba itu selalu dimudahkan. Selalu mudah itu. Misalnya kalau ambil mobil secara kredit itu mudah ketimbang cash. Kalau cash kan bagaimana itu sistemnya, ya, lama-lama diputar-putar dulu. Kalau yang riba ini bahkan diantarkan ke rumah. Kan begitu ya? Ya rahmukallah. Jadi kalau ada misalnya dia sudah cocok ini, bahkan sampai diantarkan ke rumah, sangat mudah. Tapi setelah itu dia selalu mencekik. Ya, hati-hati ini dengan riba. Riba itu subhanallah seperti mengajak perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat nominalnya sedikit banyak, intinya bertambah, intinya riba, maka itu hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alangkah perlunya negeri-negeri Islam dan kelompok-kelompok Islam di segenap belahan bumi untuk merenungi kembali secara cermat dan seksama akan kaidah yang Allah perlu sampaikan ini. Juga merenungi akibat dan dampak buruk yang akan terlihat jika terjadi pelanggaran pada sistem hukum dan akhlak. Ya, disebutkan di sini bahwa mari kita merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan tentang takwa, dan yang selalu menjadi patokan kita adalah firman Allah dan kesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah, insyaallah taala urusan-urusan kita akan dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan yang keluar. Jadi kurang takwa saja. Coba kalau bertakwa insyaallah, ya, kurang bertakwa. Seperti kita dengan Arab Saudi, ya. Kalau kita tahu, ya, Arab Saudi itu dari segi kinerja itu lebih hebat kita. Iya, dari segi kinerja. Ya, kalau kita kan orang Indonesia itu on time. Ya, jam 8 pagi cek log harus masuk. On time. Ya, kalau di Jakarta itu kan jam 4 subuh sudah berangkat dari rumah naik bus. Jakarta itu kalau jam 4 itu sudah semua pegawai sudah keluar. Jadi jam 4 kalau sudah naik bus itu berarti mandinya itu jam 3, ya. Bangunnya, sarapannya, bawa bekal, pulangnya sore. On time. Dan keluarnya juga on time, kerjanya juga. Ya, kalau di Arab Saudi itu tidak. Ya, biasa-biasa saja. Jam 8 memang jam kantor, jam 9 baru kita bisa diladeni. Ya, kalau orang Arab itu kalau jam 8 dia pegang teh, dia lagi pegang teh ini. Oh, udah, antum jangan ganggu. Ya, apa itu? Kita sudah ini sudah jam 8, dia bilang. Salas. Katanya nanti sebentar 1 jam kemudian katanya. Dia sebenarnya itu sudah jam kantor, tapi kalau dia sedang sarapan, apalagi sudah pegang teh di sini, itu tidak akan diladeni. Jadi kalau dia kerja itu biasa-biasa saja. Tapi kalau waktu sholat, dia tutup itu. Dia tutup. Bahkan dia semangat kalau supaya cepat istirahat, ya kan? Misalnya jam 12 itu zuhur, setengah 12 itu sudah tutup. Ya, loker itu sudah tutup lokernya. Nanti katanya ba'da shalah, katanya nanti setelah sholat. Tapi luar biasa, hartanya tidak tahu dari mana. Iya, mereka selalu ini. Iya. Jadi kalau kita di sini adalah pembeli adalah raja, kalau di sana penjual adalah raja. Iya, di situ penjual adalah raja. Kalau mau beli silahkan, kalau tidak mau juga. Yang pernah umroh pasti tahu. Iya, bagaimana itu kalau sudah waktu sholat itu kita lagi sedang menawar, khalas katanya, ba'da sholat. Kalau memang rezeki saya, pasti kamu datang lagi setelah sholat. Kalau dia bilang kalau rezeki saya, pasti kamu datang tidak sholat. Tidak ada itu bilang karena ditangkap oleh polisi, kalau gitu kita tutup toko, kita interaksi di dalam. Oh, tidak ada, pasti disuruh keluar. Kita sama-sama sholat atau kamu keluar. Tidak boleh tutup toko karena polisi kemudian kita lanjutkan transaksi di dalam. Oh, tidak, itu dilarang. Ya, jadi dari segi ketakwaan, ya kita beda dengan mereka. Kalau mereka itu kalau sholat, senakal-nakalnya orang Arab, anak-anak mudanya, kalau waktu sholat, ya, kelihatan itu pakai jeans, ya, pakai kupluk itu, pakai kaos biasa, tapi kok mobilnya juga masya Allah, ya, mobilnya itu yang masya Allah, hampir sama dengan aspal itu, ya, rendah sekali, ya, Lamborghini bagus-bagus, tapi waktu sholat, masya Allah, dia berhenti. Padahal ini kalau lihat gaya-gayanya, pakai jeans, pakai jaket, pakai kupluk ini, tapi begitulah ditanamkan. Sholat ini adalah nomor 1. Tidak ada orang
berhasil kalau tidak sholat. Ya, jadi memang yang menjadi keberhasilan kita adalah mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu masalah dalam hidup kita, perlu kita tanyakan, mungkin kurang takwa. Coba angkat sedikit itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Kita cukupkan pada kesempatan ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.